dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Buka surah Maryam ayat 3 sampai ayat 11. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam tak kunjung juga memiliki anak, ibu-ibu sekalian. Namun apa yang beliau lakukan adalah berdoa, berdoa, berdoa dan terus berdoa. Buka surah Maryam ayat ke-19. Bagaimana akhlak dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Doa yang terus menerus tanpa ada rasa kecewa. Dalam surah Maryam ayat 4 dikatakan di sini Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah." Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, ketika menikah belum juga kunjung diberikan anak adalah dengan terus berdoa tanpa putus asa, tanpa ada rasa kecewa. Nabi Zakaria alaihissalam pun pada akhirnya di usia senjanya yang menuju ke 100 tahun, setelah berdoa hampir 70 tahun lamanya, akhirnya dikaruniai anak yang bernama Yahya alaihissalam. Setelah memiliki anak teman-teman sekalian, kemudian suami istri, sang istri mengandung dalam keadaan yang sangat lemah. Berikutnya sebelum kita sampai ke tujuan bagaimana mendidik anak-anak ini, ternyata dalam kandungan juga sudah dimulai pendidikan dari seorang anak, pendidikan untuk sang anak. Coba buka teman-teman dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 189. Bagaimana doa yang diucapkan oleh ibu yang sedang mengandung dalam keadaan lemah, dalam keadaan berat. Doa tak henti-hentinya diucapkan, baik sebelum punya anak, bahkan ketika mengandung dalam keadaan lemah. Ada doa yang diajarkan dalam surah Al-A'raf ayat 189. Apa doa yang sejatinya harus diucapkan oleh para orang tua agar memiliki anak-anak yang hebat? Doanya adalah la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Artinya, ya Allah, jika Engkau memberikan kami anak yang salih, tentu kami akan bersyukur. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 189, dalam keadaan ibu mengandung berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, maka doa yang tidak boleh putus dari kedua orang tuanya senantiasa meminta kepada Allah tiada henti untuk kita dapat memperoleh anak-anak yang salih. Kemudian setelah itu, apalagi yang harus dilakukan? Step berikutnya, ketika kita meminta kepada Allah anak yang saleh. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu dan ayah yang hebat maka akan tahu sebelum anak ini lahir, anak ini mau dijadikan apa. Mari belajar dari kisah orang tuanya Siti Maryam. Maryam sangat luar biasa, namanya diabadikan di dalam surah ke-19, sementara ayahnya Imran diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-3. Bagaimana akhlak dari orang tuanya Siti Maryam sehingga melahirkan seorang anak yang sangat hebat. Maryam melahirkan anak yang sangat hebat, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang nanti di hari akhir akan datang kembali ke muka bumi ini teman-teman sekalian. Apa yang dilakukan oleh Hannah, ibunya Maryam, dan Imran, ayahnya Siti Maryam, adalah sebelum anak itu lahir, masih di dalam kandungan, orang tuanya punya cita-cita yang besar. Anak ini mau dijadikan apa? Siti Maryam sejak dalam kandungan, orang tuanya sudah bercita-cita anak ini akan mengabdi di Baitul Maqdis Palestina. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Kita ingin anak-anak kita hebat, kita ingin anak-anak kita mencintai Quran, ingin menjadi penerus perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Sejak dalam kandungan, kita sudah tahu anak kita mau dijadikan apa. Anak saya akan jadi presiden, anak saya akan menjadi penerus perjuangannya Rasulullah, anak saya akan saya jadikan ulama. Ibu yang hebat tahu anaknya kelak akan dijadikan apa. Akan dijadikan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan meneruskan perjuangan dakwah ini. Sebagaimana orang tua Maryam. Buka dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 38. Itulah yang akan kita bahas hari ini teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya Maryam ketika mengandung Siti Maryam? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni
innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, kelak janin yang di dalam kandunganku akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nadar dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi dari dalam kandungan, sang orang tua paham, tahu anak ini mau dijadikan anak yang hebat untuk mengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita teman-teman sekalian menginginkan anak kita menjadi hafiz Quran, penghafal Quran. Sejak anak itu belum lahir, maka kita sudah meminta kepada Allah, jadikan ya Allah anak ini adalah anak penghafal Quran. Maka orang tuanya harus kompak. Sang ibu, sang ayah memiliki visi misi yang sama dalam mendidik anak tersebut dan menginginkan anak itu menjadi apa, harus kompak. Makanya sebelum menikah, Rasul ingatkan untuk memilih pasangan bagi para gadis atau para ibu yang akan menikahkan anak-anaknya, pilih dari cantiknya, dari hartanya, dari keturunannya, namun sebaik-baik pilih dari agamanya. Kalau sudah pilih dari agamanya, otomatis akhlaknya insya Allah baik dan visi misi dalam agama itu insya Allah sama. Jadi orang tuanya Siti Maryam, baik ayah maupun ibunya memiliki visi misi yang sama. Kalau nggak sama repot. Sang ibu ingin anak masuk pesantren, sang ayah ingin masuk anaknya sekolah balet misalnya. Susah. Jadi harus ayah ibu memiliki visi misi yang sama kalau menginginkan anaknya menjadi anak